wabarakatuh. Saya Kiki Devi Puspitasari, saya dari kelas 1 ATK JJBA. Saya nomor absen 16. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasang instalasi di kamar mandi rumah-rumah. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya menjelaskan tentang APD yang harus digunakan, lalu dilanjutkan dengan cara pemasangannya. Pemasangan dari instalasi rumah, terutama instalasi pada bagian pengairan di kamar mandi. Jadi pada gambar kerja ini terdapat wastafel, terdapat keran dari kloset atau shower dari kloset, lalu terdapat kloset duduk, terdapat keran yang ukurannya lebih rendah, lalu terdapat shower. Di sini terdapat ukuran 900 cm. Ini salah, ini yang dimaksud adalah 90 cm, 100 cm dan 80 cm. Seperti itu. Lalu di sini selanjutnya teknisi menggunakan APD yaitu helm proyek dan juga masker. Namun sangat disayangkan bahwa teknisi di sini tidak menggunakan APD sarung tangan. Maka dari itu kita harus menghindari terjadinya kecelakaan dengan menggunakan APD sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Di sini alat-alat yang dipersiapkan yaitu ada pipa T dan juga pipa L. Pipa T biasanya digunakan untuk sambungan T-stack atau sambungan T, lalu pipa L digunakan untuk sambungan elbow. Lalu alat selanjutnya ada alat pemotong pipa. Lalu di sini teknisi juga menggunakan lem pipa PVC seperti ini. Teksturnya sangat cair sekali lem pipa PVC itu. Lalu pertama yang dilakukan teknisi adalah mengelem bagian dalam dari pipa L dan mengelem bagian luar dari pipa utama. Fungsi lain dari pipa L adalah menyambungkan dua pipa utama dengan ukuran yang sama. Cara yang dilakukan adalah meliputi seperti ini, lalu ditekan dan dipasang di bagian tembok yang telah diberi lubang, di mana di lubang ini akan dipasang pipa yang telah disambung ini tadi. Di sini pemotongan dilakukan dengan sangat hati-hati dan kuat oleh teknisi, lalu dilakukan pengeleman lagi dan penyambungan. Seperti ini. Lalu setelah menempel, di sini teknisi memasang sambungan pipa utama bagian atas dengan cara yang sama ya, dengan cara mengelem bagian luar dari pipa utama dan bagian dalam dari pipa L ini. Lalu ditekan agar menempel dengan kuat. Setelah itu, ini diikat dengan kawat agar lebih kuat. Setelah itu kita berpindah ke bagian dinding sebelah kiri. Di sini teknisi mengukur menggunakan roll meter dari ujung pipa L ini ke sini. Karena di bagian sini ini akan dibuat sambungan pipa T atau sambungan T-stack, di mana di sini akan dipasang wastafel sehingga harus diberi sambungan pipa T karena pipa T sangat bagus sekali untuk membagi aliran air agar sama derasnya. Penyambungan juga dilakukan dengan cara yang sama, mengelem bagian dalam dari pipa T, lalu mengelem bagian luar dari pipa utama. Lalu bagian dalam pipa L ini juga diberi lem lagi karena akan disambungkan dengan pipa utama yang telah disambungkan dengan pipa T. Seperti ini. Lalu agar lebih kuat, di sini juga diikat dengan kawat seperti ini. Lalu selanjutnya diukur kembali karena di sini akan diberi keran dari kloset atau shower dari kloset duduk itu. Jadi harus diukur, setelah diukur lalu pipa utama ini harus dipotong. Setelah dipotong lalu disambung menggunakan lem pipa PVC. Seperti ini. Setelah itu langsung disambungkan ke pipa T, membuat sambungan T-stack. Dengan cara yang sama seperti tadi. Ditekan dengan kuat agar sambungan dari pipa ini tidak lepas dan lem juga merekat dengan baik. Lalu setelahnya diberi lagi
pipa PVC utama seperti ini. Lalu diletakkan ke lubang yang telah dibuat sebelumnya. Lubang di dinding seperti ini telah dibuat sebelumnya melalui gambar kerja yang tadi telah dipaparkan di depan. Lalu pada bagian atasnya ini diberi, mohon maaf, maksudnya di bagian samping diberi sambungan pipa T atau sambungan T-stuck, karena di sini akan diberi kloset duduk. Di sini tadi di gambar kerja juga telah dijelaskan seperti ini. Lalu selanjutnya juga disambung lagi dengan pipa utama. Ini untuk ukuran pipa utamanya semua sama. Lalu disambung, dan ini juga diikat dengan kawat agar dia lebih kuat juga. Seperti ini. Ini dijelaskan ya kalau ukuran pipanya ini 0,5 inci. Lalu dilem kembali dengan sambungan L. Seperti ini, lalu disambungkan kembali di sisi sebelah atas dari sambungan T yang akan digunakan untuk keran air. Ini adalah alat yang digunakan untuk memberhentikan aliran air, stop kontak. Lalu diukur untuk ketinggian dari pipa ini. Lalu dipotong. Setelah dipotong, lalu diberi lagi dengan sambungan pipa L yang telah diberi stop kontak untuk menghentikan arah aliran air, karena di sini juga akan diberi shower. Lalu di bagian bawah juga, karena di sini akan diberi kloset. Untuk pengukurannya itu tergantung pada lubang yang telah dibuat dan juga tergantung kepada gambar rencana yang telah dipaparkan tadi. Lalu selanjutnya di sini, ini adalah pipa L. Ini untuk membuat sambungan di sebelah sini, karena di atas sini akan dipasang shower yang digunakan untuk mandi. Jadi dia lebih tinggi daripada shower yang digunakan untuk di kloset. Jadi ini diatur ketinggiannya. Lalu setelah itu dipotong kembali pipanya. Lalu disambungkan. Dengan cara seperti ini. Lalu diikat dengan kawat hampir di setiap bagiannya ini agar lebih kuat. Seperti ini. Ini dari atas adalah sumber aliran air, dan di sini ini ada alat untuk mengalirkan air atau memberhentikan air. Ini ada alat yang seperti itu. Lalu disambungkan ke sini. Di sini akan dipasang wastafel. Di sini. Lalu di sini akan dipasang keran untuk klosetnya. Lalu di sini akan dipasang kloset. Kloset duduk. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini akan dipasang shower. Seperti ini. Jadi seperti itulah instalasi pemasangan pipa PVC di kamar mandi rumah-rumah yang sering kita jumpai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.